Nah, ilmun, sifat wajib bagi Allah yang selanjutnya adalah ilmun, tahu. Lawan dari ilmun adalah jahlun, tidak tahu, bodoh. Allah tahu minal wajibati wal jaizati wal mustahilati, segala sesuatu yang wajib bagi Allah, sesuatu yang jaiz bagi Allah, sesuatu yang mustahil bagi Allah, Allah tahu. Sesuatu yang wajib bagi makhluk, sesuatu yang jaiz bagi makhluk, sesuatu yang mustahil bagi makhluk, Allah pun tahu. Dengan apa Allah tahu? Dengan zatnya Allah itu sendiri. Nah, nanti perkara ilmu ini akan disinggung oleh sifat sam'un dan basor, maha mendengarnya Allah dan maha melihatnya Allah. Jadi Allah tahu dengan zat Allah itu sendiri. Seperti apa luasnya ilmu Allah? Ala wajhil ihatati ala ma hiya alaihi tafsilan, meliputi seluruh sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun secara rinci. Faya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayatalahu, ilmunya Allah tidak ada batasnya, la nihayatalahu, nggak ada batasannya. Nah, sekarang perbandingan aja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan pengetahuan kepada kalian kecuali hanya sedikit. Jadi ilmu yang Allah kasih kepada seluruh makhluk itu hanya sedikit. Kalau saya bicara makhluk, itu juga berkaitan dengan manusia, jin, malaikat, binatang, semuanya. Pokoknya selain Allah itu disebut makhluk. Kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, aku ini ngasih ilmu ke kalian cuman sedikit. Padahal di ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allama adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Jadi Nabi Adam sama Allah udah dikasih tahu, oh ini namanya langit, matahari, bulan, bintang, komet, neraka, surga, arasy, bumi, lautan, gunung, pohon, itu Allah udah kasih tahu tuh. Tetapi ilmu yang Allah berikan kepada Adam dengan bahasa kullaha, semua nama-namanya udah Allah kasih, itu masih illa qalila, sedikit doang. Makhluk metafisika tidak tahu apa ilmu-ilmu yang dimiliki oleh makhluk secara fisik. Makhluk fisikly tidak tahu ilmu apa saja yang udah dikuasai oleh makhluk metafisika. Yang zohir kagak tahu dunia batin, dunia goib. Yang goib kagak tahu dunia zohir. Seberapa hebat kita bisa menembus pengetahuan tentang malaikat, seberapa jauh kita bisa mempelajari pengetahuan tentang setan, jin, iblis, dan lainnya. Sampai detik ini belum ada alasan ilmiah yang bisa membuktikan bahwa surga dan neraka itu udah ada secara ilmiah. Secara ilmiah. Ini jangan disenggol dulu sama ayat Al-Quran ya, jangan disenggol dulu sama keimanannya. Kita bicara masalah ilmu dulu. Tapi Allah udah menciptakan itu. Sampai sekarang siapa yang bisa membuktikan bahwa nanti akan terjadi hari kiamat? Yang bisa dibuktikan sampai detik ini adalah bahwa matahari terbit dari timur, terbenam di barat, bahwa langit itu ada berlapis-lapis, bumi itu ada berlapis-lapis. Bahkan sampai detik ini kita masih belum tahu kedalaman laut itu berapa, ada makhluk apa aja. Belum tahu. Secanggih apapun.
Kedalaman laut nggak bisa diukur. Makhluk apa yang tinggal di dalam laut kita nggak tahu. Bahkan lapisan langit yang katanya ada 7, kita belum bisa menembus pada langit pertama. Belum bisa. Bagaimana bentuknya, seberapa luasnya, belum bisa. Bahkan tatanan tata surya yang katanya ilmu ini udah modern, belum bisa menghitung ada berapa banyak planet yang ada di sini. Belum bisa. Dan Allah tahu itu. Sedangkan manusia, makhluk apapun tidak pernah tahu, nggak bakal kuat untuk menjangkaunya. Kalau Allah disifati oleh sifat ilmun, wajar. Dan memang harus disifati oleh sifat ilmun. Nah, manusia hanya dibatasi oleh ilmu secara hissi, yaitu secara indrawi. Apa yang dipelajari, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu bisa menjadi ilmu bagi makhluk. Tetapi di luar itu, kalau dia nggak ngedengar, dia nggak ngelihat, dia nggak bisa merasakan, apa jadinya? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Karpet, kita bisa ngerasain, tapi kita nggak tahu nih rasa karpet ini rasanya rasa apa. Kita gini-gini ini. Ada yang bilang geli, ada yang bilang sakit, ada yang bilang panas, ada yang bilang biasa aja. Karena rasa setiap orang berbeda. Bahkan apa yang saya dengar tapi belum pernah saya lihat, itu belum sah disebut ilmu. Saya ngedengar bahwa bunga itu ada yang harumnya seperti kasturi. Saya dengar, tapi saya belum bisa melihat, saya belum pernah lihat secara langsung, maka itu belum disebut dengan ilmu. Itu baru disebut dengan tasawur dalam ilmu mantik. Baru ada gambaran doang. Oh, ternyata ada bunga yang harumnya seperti minyak kasturi. Tapi kalau belum dilihat, itu belum tasdik namanya. Ya, kalau dalam ilmu mantik, untuk mengetahui segala sesuatu ada tasawur, ada tasdik. Tasawur itu baru kita dengar tapi belum kita lihat. Ada yang kita lihat tapi belum kita tahu namanya. Jadi ilmu Allah itu luas banget. Kita itu kalau ngelihat binatang yang belum pernah kita tahu namanya, kita sebutnya apa? Nggak tahu. Tapi kita lihat bentuknya. Kan binatang banyak banget. Kalau kita ke kebun, ada aja binatang yang langka yang kita lihat. Ke hutan ada binatang yang langka yang belum pernah kita lihat. Akhirnya kita lihat, kita temui, tapi kita belum pernah dengar namanya. Belum jadi ilmu. Tapi Allah tahu. Jadi luas banget ilmu Allah. Kalau ada yang bilang akal manusia itu kan luar biasa cerdasnya, betul. Secerdas apapun manusia, kalau Allah memberikan semua ilmunya, nggak bakal kuat untuk menampung. Nggak bakal kuat. Ini baru secara hissi, secara indrawi. Belum ilmu-ilmu yang secara gaib. Kehidupan malaikat seperti apa, jumlahnya berapa, pekerjaannya apa, jin kehidupannya seperti apa. Kan kita nggak tahu tuh yang kayak gitu. Terlalu luas ilmu Allah. Maka wajib bagi Allah memiliki sifat ilmu, maha tahu. Dan di Al-Quran Allah artinya sering menyebutkan dirinya sendiri dengan sifat alim. Sami'un alim, alimun hakim, aliman hakiman. Selalu ada bahasa alim. Sifat Allah yang ditempelkan oleh Allah itu sendiri. Allah yang maha mengetahui. Dan bahasanya Allah maha mengetahui, bukan Allah lebih tahu. Kalau Allah lebih tahu berarti ada yang tahu selain Allah, cuman Allahnya yang lebih tahu. Bahkan di sini dijelaskan tafsilan kakamalatihi wa anfasi ahlil jannah. Allah bisa mengetahui apa-apa nafas-nafas jiwa-jiwa yang masuk ke dalam surga. Fayata'allaqu ilmu wahidun tanjazi'u qadimun fahuwa ta'ala alimun bijami'il ma'lumati muhitun bijami'i ma yajri tahta nukhumil ardi ila a'las samawati. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, apa-apa yang ada di dasar bumi sampai apa-apa yang ada di atas langit. La ya'zubu, tidak akan samar an ilmihi, dari sifat maha taunya Allah.
Misqalu zarratin, meskipun hanya sekecil biji zarrah. Bahkan di sini dikatakan andaikan ada semut hitam kecil bersembunyi di balik batu di tengah kegelapan, Allah akan tetap tahu. Semut kecil bersembunyi di balik batu di tengah kegelapan, Allah tetap tahu. Kita untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata itu butuh mikroskop, kaca pembesar. Tapi Allah nggak butuh. Allah udah tahu dengan ilmunya Allah sendiri. Maka wajib bagi Allah memiliki sifat ilmun. Bahkan Allah bisa mengetahui ada berapa jumlah as-sokhro, Sahara, pasir, padang pasir. Jumlah pasir yang ada di padang pasir Allah bisa mengetahui ada berapa. Kita buat ngitung pasir bagaimana ceritanya? Jangankan pasir, sesuatu yang menempel pada tubuh kita, rambut. Siapa yang bisa ngitung ada jumlah rambut kita berapa? Nggak ada. Rambut secara keseluruhan, yang di kepala, yang di tangan, yang di kaki. Siapa yang bisa ngitung? Tapi Allah tahu. Dan Allah tahu dengan zat Allah itu sendiri. Maka wajar dan memang harus kalau Allah itu memiliki sifat ilmun. Lawan dari ilmun adalah jahlun, tidak tahu. Kalau bahasa kasarnya jahil itu kan dibilangnya bodoh. Nah, mustahil bagi Tuhan memiliki sifat jahlun, itu mustahil. Dan Allah itu tahu dulu, sekarang, nanti. Allah akan tetap tahu. Allah akan tetap tahu. Kalau kita hidup sekarang, apa yang terjadi saat ini kita tahu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang, apa yang udah terjadi di masa lampau. Karena manusia terikat oleh waktu dan tempat. Jadi kita tahu apa yang kita rasakan hari ini dan kemarin. Tapi di masa lampau, 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, apalagi 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, sebulan kemudian, dan selanjutnya. Kita nggak akan pernah tahu. Karena Allah tidak diikat, tidak terikat oleh waktu dan tempat, tidak terikat oleh ruang, maka ilmunya Allah tidak terbatas. Allah akan selalu tahu yang namanya masa azali, masa di dalam rahim, masa di dunia, masa di barzah, masa di mahsyar, masa di surga dan neraka. Allah akan selalu tahu. Dan Allah tahu dengan zat Allah itu sendiri. Maka mustahil bagi Tuhan memiliki sifat jahil. Enggak boleh. Wa huwa muhalun, itu adalah hal yang mustahil. Limusyahadati wujudihi bil hissi wal iyani wa haitsu wajaba lahu ta'ala ilmu istihala alaihi didduhu, maka mustahil bagi Allah memiliki sifat lawan dari ilmun, yaitu jahlun. Mustahil. Allah mengetahui yang hissi maupun yang gaib, yang indrawi maupun yang gaib. Allah tahu yang kayak gitu. Kita nggak bisa tahu, kita terbatas. Kalau manusia disifati oleh sifat alim, maka dia alim pada ilmu yang dia miliki, bukan oleh ilmu yang Allah miliki. Beda. Jadi Allah ngasih ilmu, nah nanti manusia tuh udah punya bidangnya masing-masing. Alim di bidang ini, alim di bidang ini, alim di bidang ini. Kalau Allah nggak begitu. Allah alim pada semua keilmuan. Paham ya? Jadi bahkan dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan untuk menjadi seorang qadhi, qadhi itu di atas mufti, ada yang namanya qadhil qudud. Syaratnya ada 21. Hafal Al-Quran beserta tahu maknanya, hafal hadis beserta diroyat dan riwayatnya, menguasai 4 madhab, menguasai usul fikih, menguasai mantik, balaghah, nahwu, shorof, menguasai hukum asasiyah, hukum politik, harus menguasai hukum syariat segala macamnya. Ada 21 syarat. Itu baru sebatas qadhi. Apalagi di atas itu, mustahidkah, imam besarkah, atau apapun itu. Jadi berat. Ilmu itu sangat luas,
sangat luas. Maka sangat disayangkan kalau orang merasa alim, sangat disayangkan kalau ada orang merasa alim. Di atas langit ada langit, udah biasa aja, biasa aja. Orang alim itu akan selalu merasa bodoh. Orang alim akan selalu merasa bodoh. Itu ilmu Allah. Kemudian ada hayatun. Hayat. Bang Dede baca, Bang Dede, hayatun. Hayatun artinya hidup, maka mustahil mati. Di dalamnya farofanallah ta'a wa tawakkal 'alal hayyi ladzi la yamutu, artinya Serahkan olehmu dari dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Lawan dari hayatun adalah al-maut, maut, mati. Artinya enggak abadi. Jadi ada, kalau misalnya Tuhan enggak abadi itu aneh. Ada Tuhan mati dengan alasan nebus dosa hamba-hambanya, itu aneh. Rela mati untuk menebus dosa hamba-hambanya, itu udah nggak sah jadi Tuhan. Hambanya hidup, Tuhannya mati, bagaimana ceritanya? Udah mati disembah lagi, udah ngaco. Jadi secara logika aja udah nggak masuk. Ya, ada Tuhan mati, udah nggak logis, udah nggak masuk ke akal, nggak keterima. Bagaimana dia mau mengatur kehidupan hambanya? Bagaimana dia mau mengatur alam semesta kalau dianya sendiri mati? Ini udah gak nyambung, ya. Jadi secara logika aja udah gak diterima kalau ada Tuhan yang mati dengan alasan menebus dosa hamba-hambanya. Udah hidup di dunia buat nebus dosanya kudu bayar lagi, kan makin ngaco itu kayak begitu. Katanya udah ditebus, tapi hidup di dunia masih harus bayar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hayatnya, hidupnya berbeda dengan hidupnya manusia. Maaf, berbeda dengan hidupnya makhluk. Karena hidupnya Allah tidak membutuhkan nafas, tidak membutuhkan jantung, tidak membutuhkan paru-paru, tidak membutuhkan makan dan minum, tidak membutuhkan istirahat, tidak membutuhkan tidur, tidak membutuhkan pasangan. Hidupnya Allah berbeda dengan makhluk. Jadi Allah hidupnya, hayatnya qiyamuhu binafsihi, ya dengan zatnya itu sendiri, nggak bisa terikat oleh apapun. Kalau Allah itu punya nafas, apa bedanya dengan makhluk? Kalau Allah punya organ, apa bedanya dengan makhluk? Ya, jadi hayatnya Allah tidak terikat oleh organ. Masalah Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ada ayat Al-Quran, yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu bahasa kiasan. Yadun di situ artinya bukan tangan, tapi kuasanya Allah, hukumnya Allah di atas hukum mereka, di atas kuasa mereka. Ya, fawqa aidihim, baina aidihim, di antara tangan Allah, itu artinya kuasanya Allah, bukan tangannya Allah. Jadi beda. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berkuasa dengan tangan. Jangan. Ya, makanya ini hayat kita harus yakinin dulu bahwa Allah itu tidak memiliki organ tubuh. Kalau Allah punya organ tubuh sama kayak makhluk. Kalau makhluk punya organ tubuh pasti akan mati. Kalau Allah punya organ tubuh berarti Allah juga akan mati. Sedangkan mustahil bagi Allah mati. Mustahil. Kapan Allah hidup? Enggak terikat waktu. Allah ada, emang ada dari sananya. Sampai kapan Allah hidup? La nihayata, tidak terbatas waktunya. Sampai kapanpun.
Ya Allah adalah Allah, zatnya Allah hidup, pokoknya gitu aja. Jangan ditanya bagaimana ceritanya. Subutul hayat Allah, tetapnya hidupnya Allah, wujudul alam wa tarkibihi. Bukti Allah hidup, bukti Allah ada adalah adanya alam semesta ini. Andaikan Allah Subhanahu wa taala itu mati, maka alam semesta ini akan hancur berantakan, karena tidak ada lagi zat yang bisa mengatur alam semesta. Jadi Allah hidup ini udah mengatur semuanya dan tidak terikat oleh apapun. Gitu aja udah. Jangan dibayangin, jangan diimajinasikan, nggak usah, nggak bakal nyampe karena ilmu kita terbatas, nggak bakal nyampe. Wujud Allah seperti apa aja kita nggak pernah tahu. Yang kita lihat hanya lafaznya Allah. Alif, lam, lam, tasdid, ha, udah gitu doang. Lafaznya doang. Jangankan Allah, Nabi Muhammad aja kita belum bisa ngelihat wajahnya seperti apa. Jangan dibayangin Allah seperti apa, jangan. Kalau alam semesta besar berarti Allah lebih besar dari alam semesta, nggak usah dibayangin. Nah, kalau misalnya ada surga dan neraka, Allah mengatur surga dan neraka yang begitu luas, berarti Allah juga luas dong. Jangan dibayangin. Allah itu katanya bertempat di arsy. Kata siapa Allah bertempat? Allah nggak punya tempat. Nggak punya tempat. Arsy itu kuasanya Allah. Udah begitu aja. Kan ada dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Bersemayamnya aja penafsirannya udah salah, apalagi diikat dengan tempat yang bernama arsy, udah makin salah. Nggak bisa. Yang kayak gitu tafwid aja, serahin sama Allah. Ya, karena itu ayatnya ayat mutasyabihat, bukan muhkamat. Dan diem aja, nggak perlu ditafsirin yang aneh-aneh. Ya, jadi kita ini bukan orang-orang yang suka menjisimkan Allah, mentamsilkan Allah. Nggak boleh kayak gitu, haram. Allah hidup dengan hidupnya Allah sendiri. Allah mendengar dengan pendengarannya Allah itu sendiri. Allah melihat dengan penglihatannya Allah itu sendiri. Jangan dibayangin bahwa Allah bernafas, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya telinga dan segala macamnya. Dan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mustahil mati, muhalun. Karena kalau misalnya Allah mati, lam yakun qadiran wala muridan wala aliman. Kalau Allah mati berarti Allah tidak punya kuasa, Allah tidak punya kehendak, dan Allah tidak punya pengetahuan. Sedangkan semua itu adalah wahwa muhalun, mustahil bagi Allah, tidak punya kuasa dan tidak punya kehendak. Sam'un basorun, langsung dua karena ini nggak bisa dipisahin. Z baca dua-duanya Z. Bismillahirrahmanirrahim. Sam'un artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu samiun alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengarkan segala perkataannya adanya. Basarun artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengannya barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tidak membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Sam'un basorun, mendengar dan melihat. Ini banyak banget nih di akhir ayat, sami'un basir. Banyak banget. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Pertama sam'un dulu, lawannya adalah tuli. Yang kedua adalah basorun, lawannya adalah buta, nggak bisa ngelihat. Ini mustahil bagi Tuhan.
Tuhan tuli dan buta. Kalau Tuhan tuli dan buta, bagaimana ceritanya Tuhan mendengarkan doa kita? Bagaimana ceritanya Tuhan memperhatikan kita? Bagaimana caranya Tuhan mengatur kehidupan kita? Nah, maka wajib bagi Allah, bagi Tuhan itu memiliki sifat sam'un dan basor. Bagaimana cara Allah mendengar? Allah mendengar dengan zat Allah itu sendiri. Cara Allah melihat dengan zat Allah itu sendiri. Nggak ada yang lain udah. Ya. Jadi jangan dibayangin yang aneh-aneh. Dua sifat ini adalah qaimatani bizatihi, adalah sifat yang kekal dan mandiri dengan zat Allah itu sendiri, yan kasyifu bihima al maujudu, yang mana dengan dua sifat ini wujudnya Allah semakin nyata, semakin terbuka, semakin terbukti. Min zawatin wa aswatin wa alwanin wa ghairiha, Allah bisa melihat, Allah bisa mendengar min zawatin, dari setiap zat, artinya dari setiap makhluk. Allah bisa ngedengar tuh makhluk sekecil apapun, sejauh apapun, Allah bisa mendengar. Dan Allah bisa mendengar dan Allah bisa melihat. Bahkan mendengarnya Allah bisa mendengar kalam yang tidak diucapkan oleh lisan. Kalau kita ngegerutu dalam hati, Allah ngedengar. Dan Allah bisa ngelihat. Jadi semua makhluk nih, manusia aja dah, ngegerutu dalam hati, ngomong dalam hati, itu Allah dengar. Allah lihat makhluknya. Bahkan makhluk sekecil apapun, ketika dia berbicara, itu Allah mendengar. Semut punya bahasa dengan bahasanya sendiri. Kemudian amuba mungkin bisa bicara, dan Allah bisa mendengar itu. Kutu yang begitu kecil, andaikan dia bersuara, Allah bisa mendengarnya. Manusia jangankan untuk mendengar, untuk melihatnya aja kesusahan. Nyari kutu aja kita ribet banget, setengah mati. Gatalnya bukan main, dicariin kutunya susah banget. Kayak kagak kelihatan, tapi Allah bisa ngelihat, Allah bisa mendengar. Bahkan Allah tidak hanya tahu min zawatin, tapi juga wa aswatin, dari suara-suara. Bentuk suara apapun Allah bisa mendengar dengan zatnya Allah itu sendiri. Wa alwanin, dan Allah bisa melihat berbagai macam rupa, berbagai macam warna, berbagai macam bentuk. Jadi kalau kita bisa ngelihat secara kasat mata, tetapi kita tidak bisa melihat secara yang goib, yang metafisika, Allah bisa melihat itu semua. Kita nggak bisa ngelihat jin, kita nggak bisa ngelihat iblis, kita nggak bisa ngelihat hal apapun yang sifatnya goib. Malaikat kita nggak tahu, Lauhul Mahfud kita nggak tahu, kolam kita nggak tahu. Tapi Allah bisa melihat itu semua dengan basornya Allah, dengan penglihatannya Allah, dengan zat Allah itu sendiri. Kenapa Allah bisa tahu? Karena Allah Khalik, Allah yang menciptakan itu semua. Bagaimana ceritanya ada orang menciptakan sesuatu tapi dia kagak bisa ngelihat apa yang dia ciptain? Nggak logis. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, pasti Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Manusia aja kalau nyiptain sesuatu tetapi dia nggak bisa ngelihat apa yang dia ciptain, kan itu mustahil. Apalagi Allah, zat yang maha pencipta, pasti Allah lihat, pasti Allah dengar semua yang dia ciptakan. Dan ini sam'un basornya Allah berbeda dengan ilmunya Allah. Kalau dia tidak berbeda antara sam'un, basor dan ilmun, maka akan dijadikan menjadi satu sifat. Tetapi di sini antara ilmun, sam'un dan basor itu dipisahkan karena sam'unnya Allah tidak berkaitan dengan ilmunnya Allah. Ilmunnya Allah tidak berkaitan dengan basornya Allah. Allah tahu dengan taunya Allah itu sendiri, dengan zatnya Allah. Allah mendengar dengan zat Allah itu sendiri, Allah melihat dengan zat Allah itu sendiri. Kalau misalnya Allah ilmun, sam'un, basor dengan tiga sifat yang berbeda, apakah zat Allah itu ada tiga zat yang berbeda? Enggak. Zatnya Allah tetap satu. Ingat, zatnya Allah tetap satu. Saya punya mata, punya kuping,
punya ilmu, punya pengetahuan. Saya tahu ini namanya mikrofon. Apakah mata saya terpisah dari saya? Enggak. Kuping saya terpisah enggak dari saya? Taunya saya kalau ini adalah mikrofon terpisah enggak dari saya? Taunya saya nih, saya tahu. Enggak dong. Ya kan, pengetahuan udah nempel pada diri saya. Nah, ilmunya Allah, sam'unnya Allah, basornya Allah enggak terpisah dari zat Allah itu sendiri. Sebagaimana saya bisa ngelihat mic, saya bisa ngedengar suara mic, dan saya bisa tahu kalau ini namanya mic. Mata nggak kepisah, telinga nggak kepisah, akal saya juga nggak kepisah. Semuanya ada pada diri saya sendiri. Begitupun ilmu Allah, sam'un Allah, dan basarnya Allah. Paham maksudnya? Semuanya melekat pada zat Allah itu sendiri. Tetapi kenapa ilmun dipisahkan dengan basar dan sam'un? Karena Allah tahu dengan dirinya Allah sendiri. Bukan karena sebab sam'un dan basar Allah akhirnya menjadi ilmun. Enggak begitu. Paham maksudnya? Oh, Allah tahu karena Allah punya sifat sam'un, punya sifat basar. Bukan begitu, bukan. Allah udah tahu dengan zatnya sendiri, Allah udah sam'un dengan zatnya sendiri, Allah udah basar dengan zatnya itu sendiri. Jadi adanya sifat sam'un dan basar justru menunjukkan adanya sifat ilmunnya Allah. Andaikan tidak ada sifat sam'un dan basar yang melekat pada zat Allah, maka ilmunya Allah bisa dicurigai sebab Allah itu sam'un dan basar. Tapi di sini disebutkan bahwa Allah itu punya sifat sam'un, Allah punya sifat basar. Itu justru menunjukkan ilmunya Allah mandiri, tanpa bantuan sam'un, tanpa bantuan basar. Sedangkan kita makhluk tidak akan tahu sesuatu kalau kita tidak mendengar, kalau kita tidak melihat. Itu yang membedakan antara khalik dengan makhluk. Bahkan kalau kita udah ngedengar satu berita masih bisa dianggap hoax kalau belum bisa dibuktikan secara kasat mata. Itu yang membedakan. Kita udah ngedengar di berita, oh di sana ada kerusuhan. Kata siapa lu? Kata si Anu. Si Anu kata si Anu, si Anu kata si Anu. Belum valid. Baru mendengar. Padahal kita udah ngedengar. Tapi pengetahuan kita belum bisa dibuktikan kalau kita belum basar, belum melihat. Tapi Allah tanpa sam'un, tanpa basar udah ilmun. Allah tanpa ilmun, tanpa basar udah sam'un. Allah tanpa ilmun, tanpa sam'un udah basar. Manusia nggak bisa begitu. Manusia bisa menjadi ilmun kalau dia udah sam'un, dia udah basar. Makanya Allah kasih mata, Allah kasih pendengaran, Allah kasih akal. Gitu. Paham maksudnya? Ya. Sam'un, basar. Bahkan sam'unnya Allah bi ghaibin, bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Basarnya Allah juga bi ghaibin, bisa mengetahui sesuatu yang gaib, bisa melihat sesuatu yang gaib. Wa indaqo, daqo itu artinya tipis, lembut. Bahkan sesuatu yang sangat lembut Allah bisa sam'un, Allah bisa basar. Doa dalam hati Allah bisa dengar. Doa pakai pengeras suara Allah juga bisa dengar. Jadi baik secara kasar maupun secara dakko, secara lembut Allah tetap bisa tahu. Wa indaqo wala yadfa'a sam'ahu, dan tidak ada yang bisa membatasi zat maha mendengarnya Allah. Nggak ada. Kali gitu kita di bumi, Allah ada di atas sana entah di mana gitu, karena Allah tidak punya tempat. Allah nggak bakal ngedengar doa kita. Oh tunggu dulu, makanya ini bahaya banget kalau misalnya ada orang Allah belum dengar kali doa lu. Oh itu salah tuh. Ya banyak tuh yang kayak gitu. Doa lu belum didengar kali sama Allah. Tunggu dulu. Itu udah membatalkan satu sifat wajib Allah. Udah ingkar tuh. Bahaya. Allah belum mengijabah, mungkin iya, mungkin. Atau sebenarnya Allah udah mengijabah doa kita, tapi dengan cara yang berbeda. Kitanya aja yang nggak sadar. Kayak jangan kayak gitu. Allah belum ngedengar doa. Tunggu dulu. Jangan. Bahasa yang kayak gitu bisa, mohon maaf kasarnya, memurtadkan diri kita sendiri. Karena kita mengingkari,
mengingkari sifat wajib bagi Allah. Ya. Apalagi dulu ada orang-orang teriak ke Allah, nantangin Allah, ya Bu ya. Orangnya ada lagi. Jangan itu. Nggak boleh. Allah udah samun, Allah udah basar. Nggak baik yang tahu Bu ceritanya. Wala yahjubu ru'yatuhu, dan penglihatannya Allah itu tidak terhijabi, nggak dibatasi, mau ngumpet dimanapun Allah tetap basar, Allah tetap tahu. Min ghairi asmikhatin, tanpa ada lubang di telinganya. Jadi Allah udah tahu wa ajfanin dan segala macamnya. Bi ghairi qalbin, Allah tahu tanpa menggunakan hati. Min ghairi jarihatin, tanpa butuh anggota badan. Wa yakhluqu, dan Allah menciptakan segala sesuatu bi ghairi alatin, tanpa membutuhkan satu alat pun. Jadi Allah kalau nyiptain segala sesuatu tanpa butuh alat, udah jadi begitu aja. Al-Quran selalu menyebutkan sifat Allah dengan bahasa basor, melihat. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, melihat itu bahasa Arabnya kan banyak. Ro'a yaro, ngelihat. Nazara yanzuru, ngelihat. Basara yabsuru, ngelihat juga. Nah, kalau ro'a yaro itu melihat dengan kasat mata, itu disebut dengan ro'yun. Ro'a yaro artinya melihat, melihatnya dengan kasat mata. Bahkan ro'a yaro ini punya 3 masdar yang memiliki 3 makna yang berbeda. Belajar nahwu dikit nih. Kalau ro'a yaro ro'yun, ngelihat. Ro'a yaro ru'yatun, ngintip. Artinya ngelihatnya dengan kasat mata. Kalau ro'a yaro ro'yun itu ngelihatnya dengan akal. Ngelihatnya dengan akal. Ro'a yaro ru'yatun, ngelihatnya dengan mata. Kalau ro'a yaro ru'yatun itu artinya mimpi. Ro'a itu fil manami, kayak dalam Al-Quran tuh Nabi Ismail bilang, ya abati ini ro'a itu fil manami, aku ngelihat dalam tidurku, artinya mimpi. Tapi kalau misalnya ro'a ya ru'yah itu ngelihatnya dengan kasat mata. Makanya ada yang namanya ru'yatul hilal. Hilal itu dilihat harus dengan pakai ru'yah, mata yang ngelihat langsung. Tapi kalau ro'a ya ro'yun itu ngelihatnya setelah disaring dengan akal, jatuhnya jadi logika. Makanya Imam Abu Hanifah disebutnya ahlu ro'yi, ahli logika. Karena segala sesuatu yang dilihat oleh Imam Abu Hanifah dipikirkan oleh beliau kemudian menjadi ilmu. Jadi ada 3 nih, ro'a ya melihat, tapi bisa makna dengan melihat kasat mata, melihat dengan logika, melihat di dalam mimpi, artinya mimpi. Yang kedua, nazoro yanzuru, artinya ngelihat juga. Tapi nazrun itu biasanya itu melalui pengamatan. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana cara ibil, unta itu diciptakan? Jadi kalau pengen tahu segala sesuatu dengan benar, pakainya nazrun. Perhatiin dulu. Ya, kayak kita nih pengen ngeliatin sesuatu, kita perhatiin, kita yakini. Nah itu nazrun artinya. Bukan sekelebatan doang. Benar-benar diperhatiin, itu nazrun. Tapi kalau basorun, basoro yabsuru, ngelihatnya bukan dengan mata, tetapi dengan hati, itu basor. Dalam kitab-kitab tasawuf jarang disinggung ro'yun dan basor dan nazrun, tapi selalu menggunakan bahasa basorun. Karena ngelihatnya bukan dengan kasat mata lagi, tetapi menggunakan hati.
Dan itu bisa aja terjadi. Banyak orang-orang yang alim, yang hatinya bersih, orang yang arif billah, bisa mengetahui isi hati kita, bisa mengetahui tujuan kedatangan kita. Itu nggak aneh, mungkin aja. Berarti orang yang kayak gitu dikaruniai sifat basor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan, nggak menutup kemungkinan, bisa-bisa aja. Berarti mata hatinya udah tajam gitu. Kayak rasain dong dengan hati, suka bilang gitu. Lihatnya pakai hati. Emang bisa. Basor itu namanya. Ya. Itu intermezzo aja. Basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sam'un basor. Lawan dari sam'un adalah summun, tuli. Lawan dari basor adalah umyun, buta. Mustahil kalau ada Tuhan itu tuli dan buta. Masa dia kagak tahu makhluknya lagi di mana, lagi ngapain? Masa dia kagak ngedengar permintaannya makhluk? Kan nggak mungkin. Irba'u ala anfusikum fit du'ai. Angkatlah suara kalian, artinya berdoalah kalian. Ala du'ai, ketika berdoa. Fa innakum la tad'una, karena kalian itu tidak berdoa asoma kepada zat yang maha tuli. Enggak. Jadi Rasul katanya memerintahkan kita kalau berdoa itu angkat suara. Tetapi kata Rasul, kalian itu enggak berdoa kepada zat yang maha tuli. Artinya apa? Kalau doa itu meskipun kita suaranya pelan, Allah tetap ngedengar. Kita yang ngangkat suara, Allah juga tetap ngedengar. Thariqahnya Abu Bakar kan kalau ngedoa dalam hati, Abu Bakar As-Siddiq. Thariqahnya Umar bin Khattab kalau ngedoa itu kan pakai suara, pakai jahar. Nah, ama Rasulullah dua-duanya nggak disalahin. Abu Bakar ngedoa khusyuk, diem aja. Ama Rasul nggak ditegur. Karena Abu Bakar tahu, biar kata saya berdoa dalam hati, Allah ngedengar. Umar bin Khattab kalau ngedoa itu kenceng, ya Allah, pakai suara. Ama Rasul juga nggak dilarang. Karena meskipun dengan suara, Allah juga tetap ngedengar. Bagaimanapun sifat kita, cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tetap mendengar. Karena kita tidak berdoa kepada zat yang maha tuli, kita berdoa kepada zat yang maha mendengar. Sifat ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat tuli dan butanya Allah itu mustahil menempel pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mustahil? Karena li'annahuma, sifat tuli dan buta itu adalah sifatun naqsin, sifat kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala, sedangkan memiliki sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah muhalun, mustahil. Maaf, bukan ingin mencela makhluk. Andai ada makhluk nggak bisa ngelihat, ada makhluk nggak bisa ngedengar, itu disebutnya tunarungu ya. Nggak bisa ngedengar tunarungu ya. Kalau nggak bisa ngelihat disebutnya tunanetra, iya tunanetra, tunawicara nggak bisa ngomong, iya. Di itu aja, di antara makhluk aja itu mohon maaf, bukan ingin menyinggung, itu aja disebutnya cacat. Itu makhluk loh. Masa iya ada Tuhan cacat, sifatun naqsi, memiliki sifat kekurangan? Masa Allah disebutnya punya kekurangan? Masa Allah cacat? Pantas nggak ada Tuhan cacat? Nggak pantas, nggak boleh yang kayak gitu ya. Jadi Tuhan harus terbebas dari sifat tuli dan harus terbebas dari sifat buta, karena tuli dan buta adalah sifat kekurangan, sedangkan kekurangan bagi Tuhan adalah muhalun.
Fabatola ma'ada ilaihi, kalau misalnya Tuhan punya sifat tuli dan Tuhan punya sifat buta, fabatola maka batal ma'ada ilaihi, segala sesuatu yang sampai kepadanya, artinya batal sifat ketuhanannya. Fasabata maka wajib tetap lahu bagi Allah Subhanahu wa taala as-sam'u sifat maha mendengar, wal basaru dan sifat maha melihat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marju. Ketua, malam Rabu depan terakhir ya, hitungannya ya, terakhir ya, 1, 2, 3, 4, masih ada 8 sifat lagi, tapi insya Allah dengan kalam kita cukup. Karena qadirun, muridun itu adalah penjelasannya udah dijelasin pada qudrah dan iradah. Alimun udah dijelasin dari ilmun, hayyun dari hayatun, sami'un dari sam'un, basirun dari basorun. Sedangkan mutakalimun insyaallah besok berkaitan juga dengan kalamun gitu. Insyaallah nanti dijelasin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'ul lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.